penghujung tahun ini adalah salah satu lagu dari Paguyuban Anak Jalanan Semarang yang dibuat sekitar bulan Desember tahun 1996. Nah, lagu ini berkaitan dengan hampir selesainya renovasi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Persoalannya, menjelang selesainya renovasi, maka kawasan Tugu Muda juga itu sudah mulai ditata. Jadi tanaman-tanaman yang dulunya rimbun yang berada di tengah-tengah Tugu Muda itu dipangkas menjadi pendek sehingga tidak memungkinkan anak-anak jalanan untuk tidur di dalam di dalam taman Tugu Muda tanpa terlihat dari sekeliling yang pengendara-pengendara itu tidak akan melihat. Tapi dengan dipangkas itu menjadi terlihat. Selain itu juga kolam Taman Tugu Muda yang biasa digunakan oleh anak-anak jalanan untuk mencuci pakaian itu semuanya dikasih kotoran sapi sehingga tidak memungkinkan lagi orang untuk mandi apalagi untuk mencuci pakaian. Selain itu juga di pinggiran-pinggiran seputar seputar pagar juga kotoran sapi juga sangat banyak sehingga para kawan-kawan di PAJS itu mengungkapkannya dalam lagu penghujung tahun. Oke, Bung dan Bing, baru saja kita mendengarkan narasi sejarah dari Bung Odi Salahuddin, di mana Bung Odi Salahuddin adalah saksi sejarah perjalanan Paguyuban Anak Jalanan Semarang. Dan lagu tadi yang diceritakan oleh Bung Odi adalah sebagai trigger awal perjuangan menegakkan hak anak, terlebih lagi anak miskin kota, yaitu anak jalanan. Mau tahu lagunya? Nah, kali ini saya bersama Wakyo. Wakyo ini sudah melegenda menurut kita semua karena lagu-lagu ciptaan Wakyo ini sangat luar biasa dan menginspirasi. Lagu bukan hanya sekedar lagu, tapi lagunya itu penuh dengan sejarah. Nah, lagu yang tadi diceritakan oleh Bung Odi adalah judulnya Di Ujung Tahun. Mau tahu lagunya seperti apa? Gas, Wakyo. Tahun yang penuh air mata, ujung tahun yang penuh nestawa, ujung tahun yang penuh duka lara, ku bernyanyi di dingin malam. Selamat datang istana yang ku berdiri, selamat tinggal di lalang yang punya arti. Jaya Tugu Muda kalungi madali, ku bertanya pada sang matahari, ada apakah di dalam istanamu? Berpikir karena si bocah-bocah di depanmu akan hangus gaya lalang yang tak mengganggu. Benarkah Tugu Muda tak bersahabat lagi? Di penghujung tahun yang penuh nestapa, di penghujung tahun yang penuh duka lara, di penghujung tahun yang penuh dengan tanya.
berikut salah satu lagu ciptaan yang luar biasa di penghujung tahun. Kalau kawan-kawan tahu bahwa suatu peristiwa yang besar terjadi di Tugu Muda, di mana pembangunan yang seperti Bu Odi katakan, pembangunan rumah dinas itu menekan tempat tinggal anak-anak jalanan, yang seharusnya anak-anak jalanan kita beri hak untuk tempat tinggal, tapi sesuai dengan pembangunan tersebut akhirnya tergerus oleh dinamika pembangunan. Oke, Bung Yoyo, sedikit ya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bung Yoyo. Mungkin Bung Yoyo bisa menceritakan bagaimana proses terjadinya atau terciptanya karya itu, Bung. Karena kalau kita melihat Bung Yoyo juga salah satu saksi sejarah dan melihat dengan mata sendiri ya, Bung ya, bahkan melakoni ya di saat itu. Bagaimana prosesnya, Bung Yoyo? Ya, kita kan nongkrong tuh, kita-kitaan di Tugu Muda. Nah, terus ya dari Tugu Muda ke seberang itu paling ya sekitar berapa ya? 20 meter ya? 20 meteran itu kan. Nah, terus ada gedung baru nih. Aduh, benar-benar sih katanya gedungnya pada tahun 96 itu ya. Yang saat ini Wisma Perdamaian. Wisma Perdamaian itu kan pada saat itu katanya nilainya itu pembangunannya sekitar 3 miliar tuh. Waduh, wah hitungnya ada sulit kayaknya. Udah tanya nih loh, kayaknya nih udah rasan-rasan tuh. Wah ini pasti kemudian udah hampir aja setiap hari tuh kan, juga tiap hari ada aja garukannya. Ada aja, terus kemudian sampai bukan aja di jalan raya digarukin, sampai di taman itu pada digarukin itu ada di pada dikejar-kejar. Tidak peduli siapa itu digarukin semua. Pokoknya digarukin lagi pada nongkrong itu digarukin. Banyak itu ada nanti ada saksi tarikan itu, pos itu kita kontrol itu salah-salah atau dari disita ya. Nanti disita sih dipecahin. Dipecahin. Wah, ada itu ya. Nah itu harus batin ini. Kira-kira itu kalau gedung itu ada, kita bisa nggak pada sana kayak gitu. Kemudian ngobrol itu ya, saya punya geser pas ini ya Desember lah orang bilang tahun baru itu. Udah sih kita nanya itu waktu proses pembangunan gedung itu. Iya persis. Iya, saya pada saat itu pikir kalau gedung itu ada, kira-kira nanti pada anak-anak ini masih bisa nggak nih pada ngamen di sini, hidup di sini. Udah ya itu aja sih sebetulnya, masih kira-kira Tugu Muda ini masih nggak bisa dibuat hidup dan kehidupan. Kira-kira berapa anak yang ada di situ saat ini? Ya anak atau remaja lah pada saat itu hidup di Tugu Muda itu. Kalau campur itu Poncol sama Tugu Muda itu ya sekitar 40-50. Wow, banyak banget. Menumpuk dengan orang. Ya sudah kita jagungan di situ. Di situ juga ada kembang-kembang itu bunga bugenvil kayak gitu. Bunga bugenvil udah pada tiduran tuh di situ tuh di bawah bugenvil. Jadi kayak bugenvil itu dalamnya tuh kayak gitu. Ya. Yang tanaman yang segini terus lowong bisa untuk juga. Ya. Nggak gatal di situ. Ya enggak, itu juga buat merayap. Dan kalau Pak Yok lihat ya perkembangannya itu kan Wisma Perdamaian itu kan alih-alih untuk rumah rakyat ya tulisannya, rumah rakyat. Nah ketika sudah terbangun lalu Pak Yok juga dan kawan-kawan PAJS ya kegiatan di sana, apakah benar-benar itu rumah rakyat atau hanya itu etalase pengindah kota dan berdalih rumah rakyat, atau bisa digunakan rakyat saat itu? Aku nggak tahu saat itu. Iya kan kalau pada saat itu kan gitu, itu kan rumah punya persinggahan, kan untuk terima tamu-tamu ya, atau petinggi-petinggi itu kan, situ kan. Ya kita kan cuma penyaksi aja, nyaksiin aja kan, ngeliat, nonton gitu kan. Ya kalau kemudian ya nggak pernah sih nampaknya dikasih kesempatan buat masuk kan. Ya sudah, kita cuma melihat aja, gedungnya bagus. Kalau pada saat itu yang paling bagus itu di rumah Wisma Perdamaian. Iya. Wisma Perdamaian yang katanya damai untuk pejabat tapi tidak damai untuk rakyat. Oke. Pak, singkat saja ya Pak. Mungkin satu kalimat saja yang mungkin Pak Yok
ingin ucapkan dalam karya ini apa, Pak? Ini untuk closing aja. Ya bicara ya pada saat ini ngomongnya ya keadilan mana jalan. Ya adil kok kalau itu dibangun pakai anggarannya pajaknya rakyat, uangnya rakyat, ya berarti ya rakyat juga boleh dong punya kesempatan gitu. Walaupun saat ini tulisan besar di Wisma Perdamaian rumah rakyat, Iya. tapi nyatanya memang belum semua orang bisa mengakses rumah itu. Oke. Itu Bung dan Bing bahwa lagu yang diciptakan oleh Wak Yok di ujung tahun ada sejarah bagaimana Wisma Perdamaian itu dibangun, dan saat ini adalah sebagai rumah rakyat. Apakah Bung dan Bing pernah menikmati rumah rakyat tersebut, ataukah itu hanya jargon rumah rakyat? Mari kita bareng-bareng saksikan lagi episode Ngobras berikutnya. Salam merdeka.